Halo, perkenalkan nama saya Agustinus Bordan Sirait. Saya dari kelas 10E. Saya akan membahas tentang bab 2 tentang masalah ekonomi. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. 1. Berdasarkan intensitas. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya tas atau sepatu. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa. Selanjutnya 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya seorang pelajar membutuhkan buku. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contoh-contohnya adalah jalan raya dan jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. Kemudian B. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. 1. Berdasarkan cara memperolehnya. Barang ekonomi. Barang dapat dengan cara mengorbankan sesuatu mendapatkannya. Contohnya alat elektronik dan bahan bakar. B. Barang non ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang kebutuhan pokok. B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang tiruan. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi. Barang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. B. Barang publik. Barang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya Transjakarta. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah. Barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. B. Barang setengah jadi. Barang yang telah diproses tapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. C. Barang jadi. Barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. 6. Berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap. Barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. B. Barang bergerak. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya bahan bakar. C. Kelangkaan. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan berdasarkan keterbatasan benda memuas kebutuhan di alam. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi. Apa dan berapa yang diproduksi. 2. Bagaimana memproduksi. 3. Untuk siapa barang diproduksi. E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat.